Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pencinta ilmu di mana saja berada, pencinta tafsir Al-Munir, pencinta Al-Quran, pencinta surah Al-Bayyinah. Kita bersama surah Al-Bayyinah, barangkali satu atau dua pertemuan lagi baru habis, biiznillah. Di bawah tajuk Fikih Kehidupan atau Hukum Hakam, karya Wahbah Zuhaili, halaman 350 edisi Malaysia, 628 edisi Indonesia. Edisi Indonesia di bawah tajuk Fikih Kehidupan atau Hukum-Hukum. Malaysia tajuknya Pedoman Hidup dan Hukum Hakam. Hukum-hukum di Indonesia, hukum hakam di Malaysia. Artinya sama saja. Rumusan ayat 7, 8, dan 9. Untuk ambil berkat kita baca saja. Mudah-mudahan semakin banyak Quran dibaca, semakin lekat di hati, semakin terhubat hati dari banyak penyakit zaman sekarang ya. Banyak penyakit kekotoran zaman sekarang yang hanya dapat mengobatinya, membersihkannya Al-Quranul Karim. Quran sebagai ubat, Quran sebagai pembersih. Ayat 6, 7, dan 8 ya. Innalladzina kafaru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Allahumma rzuqna khasyataka ya Rabb. Allahumma rzuqna khasyataka ya Rabb. Allahumma rzuqna khasyataka ya Rabb. Penutup surah ini mengatakan zalika liman khasya rabbah. Jannah itu untuk orang yang takut kepada Allah. Jadi menurut adab membaca Quran, bila ayat itu menyorot tentang takut, kita mintalah, ya Allah, kasihlah kami sifat takut ini. Limpahkanlah kepada kami ya Allah. Kurniakanlah kami rasa takut agar kami meraih jannah. Kalau tak takut, takkan dapat jannah. La ilaha illallah. Kalau tak takut kepada Allah, tak akan dapat jannah. Karena syarat di sini, syarat utamanya zalika liman khasya rabbah. Baik. Dari awal kita sudah sebut surah ini mengandungi 404 huruf. Ada jemaah yang coba membacanya, boleh dibacanya dalam 1 menit, dia boleh baca dengan selesa dari ayat 1 sampai ayat 8. 404 huruf. Maknanya kalau kita baca surah ini seperti yang sudah disebut berulang kali, per hurufnya 10, jadi berarti 4040 nilai yang dijanjikan Allah. Demikianlah Allah merangsang kita untuk berinteraksi selalu dengan kitabullah. Pedoman hidup dan hukum hakam. Ayat-ayat tersebut yaitu ayat berapa tadi? Ayat 6, 7, dan 8 menunjukkan beberapa perkara berikut, kata Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Pertama sekali, golongan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, serta orang-orang musyrik dan penyembah berhala
Yang menolak Islam, mereka wajar dikenakan 3 hukuman. 3 hukuman dan ancaman yang dijanjikan dalam ayat ini. Dalam ayat nomor berapa tuh? Nomor 6. Innal ladzina kafaru min ahli kitab fi nari jahannam. 1. Khalidina fiha. 2. Ulaika hum syarrul bariyah. 3 siksaan berat terhadap mereka karena tidak mau menerima ajaran Allah, tidak mau menerima kedatangan Rasulullah SAW. Diperincikan apa yang 3 itu katanya? Pertama, masuk dalam neraka, fi nari jahannam. Yang kedua, kekal di dalamnya, khalidina fiha. Yang ketiga, ulaika hum syarrul bariyah, mereka sejahat-jahat manusia. La ilaha illallah. Orang ahlul kitab itu sejahat-jahat manusia kalau tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak mau mengimani, itu malah banyak di kalangan sahabat-sahabat kita dari agama Nasrani, bila mereka berpikir ramai yang berduyun-duyun masuk Islam. Subhanallah. Maka perlu kita simak sejarah mereka ya. Macam mana mereka mencintai Islam yang dulunya mereka tidak tahu, akhirnya Allah bukakan hati mereka untuk menerima Islam. Bacalah sejarah mereka, sangat unik sekali. Malah akhirnya kita kagum dengan sahabat-sahabat kita daripada kalangan mu'alaf yang kembali kepada fitrahnya, agama sucinya. Kagum melihat mereka lebih mengungguli kebanyakan umat Islam lagi. Subhanallah. Kadang-kadang bila kita semak sejarah mereka, kita mau menangis memikirkan nasib anak, istri, saudara mara, adik, beradik dan masyarakat kita. Mereka sudah diberi Allah hidayah, kenikmatan beragama, kenikmatan Islam. Mereka sudah nampak hikmah yang besar dalam Islam ini. Maka sekarang tiba masanya kita perlu belajar dari mereka. Macam mana kita nak membangkitkan semangat iman tuh. Dalam beberapa hari yang lalu ada dikatakan pepatah orang Melayu ataupun peribahasa lah ya. Orang Melayu yang masih berpangku tangan, masih berlengah-lengah, mereka berada dalam keausan, seakan-akan seperti yang dikatakan dalam beberapa hari yang lalu, ayam tidur di atas padi, mati kelaparan. Itik berenang di laut, mati kehausan. Begitulah masyarakat kita ini. Ada Quran tapi tidak dibaca. Ada Quran tapi tidak dipelajari. Subhanallah. Golongan-golongan yang non-muslim asalnya kemudian yang masuk Islam, ada yang baca Quran katanya 3 kali khatam dibaca terjemahan itu baru dia bersyahadah. Coba. Subhanallah. Dibacanya 3 kali khatam. Ada yang dibacanya dari akhir. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sampai di akhir Al-Ikhlas tersangkut. Tersangkut apa? Bersyahadah terus. Sebenarnya syahadah kita ini perlu diteliti, perlu dibaharui, perlu dinilai. Adakah syahadah saya ini terisi atau tidak? Ataukah syahadah saya ini di lidah saja? Ternyata dalam amalannya belum sesuai dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi katanya 3 ancaman besar yang diberikan kepada ahli kitab dan musyrikin. Satu apa? Mereka masuk neraka jahanam. Yang kedua, mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga, mereka sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia. Karena sudah datang agama Allah yang mereka tunggu-tunggu dalam kitab suci mereka. Dalam kitab suci mereka yang suci, yang belum diubah, dijanjikan bahwa satu saat akan datang Ahmad namanya. Tengok ada ayat dalam Quran, dalam surah As-Saff, menyatakan bahwa Nabi Isa sudah memperingatkan umatnya bahwa suatu ketika akan datang Rasul namanya Ahmad. Sudah ada ya. Apa yang tertera dalam kitab suci Injil yang original sudah ada juga disebutkan, ditekankan dalam
surah As-Saff. Subhanallah. Apa katanya di sini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah As-Saff, bukan Saffat ya, As-Saff, juz yang ke-28, halaman 552 ayat 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Nas'alullah al-afiyah. Wa iz qala Isa bin Maryam. Nabi Isa di zaman dia menjadi rasul memanggil kaumnya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Saya ini Rasulullah, diutuskan untuk kamu, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Saya ini membenarkan ajaran Taurat yang datang sebelum saya yang dibawa oleh Nabi Musa. Musaddiqan, membenarkan ajaran Nabi yang sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam, wa mubasyiran bi rasulin, dan membawa berita gembira untuk kamu dengan kedatangan rasul yang agung yang mulia, ya'ti min ba'di, nanti akan muncul sesudah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nabi Isa sudah kasih tahu sama kaumnya, nanti datang satu saat akan muncul seorang nabi namanya Ahmad. Ahmad itu Muhammad juga ya. Falamma ja'ahum. Nah, Quran menjelaskan ketika Nabi Muhammad sudah muncul bil bayinat, membawa keterangan, membawa Al-Quran, membawa mukjizat, qalu hadza sihrun mubin. Ini omong kosong, ini sihir ini katanya. Tidak percaya mereka. Nabi mereka sudah memperingatkan, dalam kitab suci mereka ada, tapi mereka tidak percaya. Di sinilah masalahnya. Nabinya sudah memperingatkan sendiri. Subhanallah. Subhanallah. Itu maka dikatakan mereka itu syarrul bariyah. Mereka sejahat-jahat manusia. Karena apa? Tidak mempercayai agama ajaran nabinya. Tidak mempercayai ajaran nabinya. Subhanallah. 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 Nanti Nabi Isa akan dihujat, akan ditanya. Di padang mahsyar nanti Nabi Isa akan dipanggil. Nabi akan dipanggil satu persatu, one by one. Nabi Muhammad dipanggil, Nabi Isa dipanggil. Tiba giliran Nabi Isa dipanggil Allah, ada halaman 127 ayat surah Al-Maidah. Nabi Isa akan dipanggil. Di sini sudah ada ya ayat 116. Subhanallah. Nabi Isa akan dipanggil nanti, Nabi Isa akan diinterview. Apa katanya di sini? Ayat 116 halaman 127 surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Aman nabika ya Rabb. Allahumma annabika ya Rabb. Kami mengimanimu ya Allah. Ketika Nabi Isa dipanggil Allah nanti di padang mahsyar, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Adakah engkau mengajarkan ajaran Trinity yang menyatakan aku ini Tuhan, Nabi Isa Tuhan, ibunya juga Tuhan, bukan Allah saja, ada 3 Tuhan? Allah akan menanya Nabi Isa, qala subhanak. Nabi Isa akan menjawab, subhanallah. Subhanallah, mana ada katanya. Tak ada lah ya Allah. Subhanak, subhanallah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Manalah mungkin saya berbicara yang tak betul, kata Nabi Isa di hadapan Allah. Mana mungkin saya ngomong yang tak betul. In kuntu qultu faqad alimta.
Kalau saya dulu ada ngomong Trinity, mengajar mereka Trinity, Trinitas, engkau kan tahu ya Allah. Fakon alimtah, engkau mesti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha tahu perkara yang gaib. Itu ayat 116. 117 dilanjutkan lagi. Ma qultu lahum illa ma artani bih. Yang saya cakap sama mereka, yang saya bilang sama mereka, apa yang engkau suruh saja ya Allah. Apa itu? Ani'budullah. Sembahlah Allah, esakan Allah satu-satunya. Rabbi wa rabbakum. Allah itu satu saja esa. Allah. Allah. Tidak ada yang lain. Rabbi wa rabbukum. Rabbku dan Rabb kamu. Tuhanku dan Tuhan kamu. Satu saja. Bukan tiga. Wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim. Selama saya ada di kalangan mereka, saya menyaksikan, saya memantau, saya mengawal. Falamma tawaffaitani, ketika misetku sudah sampai, aku sudah diangkat ke langit, kunta antar raqib alaihim, engkau lah yang tahu, yang Allah yang memantau mereka. Saya tidak tahu lagi, tidak tahu menau lagi, saya sudah tidak ada di bumi lagi. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau menyaksikan segala-galanya ya Allah. Jadi Nabi Isa berlepas tangan di hadapan Allah nanti atas ajaran Trinitas. La ilaha illallah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengazab mereka karena mereka menyeleweng, mentafsirkan agama Islam yang saya sampaikan secara salah, membuat bid'ah Trinitas, innahum ibaduk, itu kan hambamu ya Allah. Kalau engkau azab mereka itu kan hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau mengampuni mereka, memaafkan mereka, engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Artinya Nabi Isa macam minta, ya Allah, maafkanlah kaumku itu. Abaikanlah kesilapan mereka. Kira-kira begitulah maksud ayat ini. Tapi mana maaf ya? Syirik mana maaf. Tapi ini menggambarkan betapa hebatnya kasih sayang Nabi Isa, maksudnya bukan Musa ya. Betapa hebatnya kasih sayang Nabi Isa kepada Allah, walaupun pengikutnya sudah sesat-sesatnya, yang dikecam, yang diancam dalam Al-Fatihah. Mana ayat yang mengancamnya? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Waladhdallin itu kata ulama tafsir Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim Yahudi. Mereka dikecam. Ini ayat yang sangat takut ahli kitab mendengarnya. Karena setiap kali orang Islam membaca Al-Fatihah, mereka dilaknat, mereka dikutuk. Teringat seorang Amerika itu yang masuk Islam itu, dia baru masuk Islam. Islam sudah masuk di hatinya. Pergilah dia sembahyang ke masjid. Lepas sembahyang diminta sama imam, pinjam saya mikrofon, saya ingin berdakwah katanya. Berdakwah dia, Fatihah itu dibacanya. Nangis dia. Subhanallah. Kenapa rupanya? Agama Islam, agama dakwah. Rasulullah mengatakan, uballighu anni walau ayah. Sampaikanlah ajaranku walaupun satu ayat yang pendek. Ini Al-Fatihah sudah banyak ayat katanya. Nah, dia sebagai saudara baru, dia bangga dengan Fatihah yang dia bacanya. Adakah kita merasakan kebanggaan waktu baca Fatihah? Patutnya kita senang dan nikmat membaca Fatihah. Maka kita disuruh, diwajibkan membacanya berulang kali setiap hari agar kita menikmatinya. Dalam Fatihah itu ada golongan yang dituntun, yang dibimbing oleh Allah, golongan yang excellent, yang mau kita target dalam hidup ini. Siapa mereka? Alladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu nomor satu. Yang excellent, yang top. Golongan yang mendapat nikmat Allah. Siapa mereka itu? Para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Kemudian ghairil maghdubi alaihim, itu katanya Yahudi. Waladhdallin, Nasrani. Di sana pun sudah kita kecam ya. Di sini juga dalam surah Al-Bayyinah ini dikatakan ada 3 ancaman berat yang diterima oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani lantaran tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, lantaran mereka menyimpangkan, menyelewengkan ajaran mereka sendiri, padahal mereka tahu, pemimpinnya tahu. Itu yang disebut berulang kali dalam
Suratul Baqarah itu ya. Katanya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu persis Nabi Muhammad itu kenal baik sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Siapa yang tidak kenal anaknya ya? Tengok halaman 23 ayat 146 sudah sering disebut nih. Alladzina atainahumul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu, kenal Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. La ilaha illallah. Teringat kita waktu Nabi Muhammad berniaga ke negeri Syam ya. Subhanallah. Kita teringat di tengah-tengah berjumpa dengan ulama pengikut agama Nasrani. Ulama itu mengatakan, oh kamu inilah katanya Nabi akhir zaman. Hati-hatilah katanya, Yahudi tidak suka sama kamu, katanya Ahlul Kitab tidak suka sama kamu. Satu. Yang kedua, waktu Rasulullah pertama menerima wahyu, balik pada Gua Hira, Rasulullah kedinginan, ketakutan, sampai di rumah menyuruh istrinya menyelimutinya, selimuti aku, katanya zammiluni, diselimutkanlah oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah menyelimuti Rasulullah dan memberi motivasi, jangan risau, jangan takut, katanya. Kekandani orang yang baik, tidak mungkin tidak ditolong Allah. Kekandani orang yang baik dengan masyarakat, suka menghubungkan silaturahim, suka membantu orang. Baiklah, saya ada ide, katanya, ayo kita berjumpa Pak Cik saya, Warakah bin Nufal namanya ya, tokoh agama Ahlul Kitab yang sudah buta, yang sudah lanjut usia. Dibawa oleh Khadijah, suaminya Rasulullah berjumpa tokoh agama ini, menerangkan perihal yang terjadi di Gua Hira masa turun wahyu, diceritakan macam mana rupanya. Rasulullah ceritalah wahyu turun, Jibril datang. Oh kalau begitu betullah kamu ini Nabi akhir zaman, nanti kamu akan diusir dari Mekah ini, katanya. Nanti kamu akan diusir dari Mekah ini. Kalau saya hidup waktu itu, katanya, saya akan menyokong kamu. Tapi sudah di ujung usia ya. Jadi memang pakar-pakar Ahlul Kitab itu tahu dengan kedatangan Rasulullah SAW. Tetapi akhirnya mereka bila Rasulullah sudah muncul, ramai di kalangannya yang tidak akur. Setibanya Rasulullah di Madinah waktu berhijrah, Rasulullah menghadapi kaum Yahudi Nasrani. Tiba giliran kaum Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi datang jumpa Rasulullah di Madinah. Ada di kalangan mereka yang bersyahadah terus. Tengok Rasulullah bersyahadah terus. Dalam kisah ini dulu sudah pernah disebut siapa namanya, Abdullah bin Salam namanya. Tokoh ulama Yahudi tengok Rasulullah, dengar tutur katanya, ini orang ini betul Nabi ini. Betul nih seperti yang disebut dalam kitab suci kami. Lalu dia bersyahadah. Kemudian dia merancang macam mana supaya pengikutnya kaum Yahudi turut bersyahadah seperti dia bersyahadah. Jadi dibilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, katanya kaumku ini Yahudi ini susah nak runding. Memang suka tipu. Cakap tak betul. Suka berdusta. Nanti coba kita rancang, katanya. Maka datanglah kumpulan masyarakat Yahudi jumpa Rasulullah. Waktu Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi Madinah, sudah bersyahadah. Tapi sebelum rombongan masyarakat Yahudi jumpa Rasulullah, Abdullah bin Salam bersembunyi. Dia sudah diaturkan dengan Nabi Muhammad. Nanti bila Nabi Muhammad sudah ngomong dengan mereka, Abdullah bin Salam muncul. Jadi waktu masyarakat Yahudi datang, mereka tengoklah Rasulullah. Mereka bertukar pikiran. Kata Rasulullah, macam mana Abdullah bin Salam di kalangan kamu? Oh, itu orang yang kami sanjung, kami dahulukan selangkah, kami tinggikan seranting, pemimpin yang kami agungkan. Kata masyarakat Yahudi. Tiba-tiba Abdullah bin Salam muncul. Ini saya sudah bersyahadah. Ayo kamu bersyahadah. Apa kata kaumnya? Oh, ini tak betul orang ini. Ini dia tak betul. Cakap tak betul. Kami tak percaya kepada kamu.
Begitulah kira-kira maksudnya. Akhirnya terbukti lah orang Yahudi itu memang berbelit-belit ya. Maka di sini dilaknat dia dengan 3 laknat dalam surah Al-Bayyinah. Pertama masuk neraka, yang kedua kekal dalam neraka, yang ketiga mereka syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia, yang dikecam dalam Al-Fatihah walau ghairil maghdubi alaihim. Jadi kita kena ingat di dunia ini, di era sekarang yang mengatur alam ini kebanyakannya Yahudi dan Nasrani. Tapi alhamdulillah mereka secara bertahap mereka mengaku Islam. Kita dengar gelombang Yahudi dan Nasrani masuk Islam hebat sekali ya. Bahkan ada yang mengalamarkan, nanti ada yang menganggarkan membuat apa katanya anggaran lah, meramalkan bahwa nanti katanya satu saat Eropa itu, Rusia itu akan merupakan mayoritas penganut Islam nanti insya Allah. Karena yang masuk Islam itu bukan sembarangan orang ya, orang-orang hebat semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, jangan terpengaruh dengan diayah Yahudi dan Nasrani dalam bab apa saja, sama ada dalam bab agama, dalam bab politik, dalam bab ekonomi, dalam bab sosial dan lain-lain sebagainya. Jangan kita terpengaruh dengan mereka. Mereka memang begitulah sifatnya, ingin mengatasi, memonopoli, menguasai umat Islam. Kita harus berhati-hati ya. Jadi satu poin saja untuk kita bincang pagi ini tentang kejahatan Yahudi dan Nasrani yang jelas disebut dalam Al-Quran. Kita baca lagi ayatnya ya. Ayat berapa tadi? Ayat 6, satu ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kaum kafir ahli kitab dan kaum musyrikin berada dalam neraka jahanam, kekal abadi, merekalah sejahat-jahat manusia. Insya Allah besok akan kita sorot tentang manusia yang terbaik, khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Besok akan kita semak apa sifat-sifatnya, siapa mereka itu. Mereka adalah mukmin yang beramal saleh, tapi apa sifat-sifatnya besok akan kita sorot dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi kita semangat, kesehatan, peluang dan motivasi untuk berinteraksi bersama kitabullah, untuk menjaga, memelihara perjalanan hidup kita ini supaya kita tidak tersasar, tidak tersesat, supaya kita termasuk ahlul jannah biiznillah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina wa rad'ana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Wahfazna bima hafizta bi ibadaka salihin. Allahumma hafazna bima hafizta bi awliyakal muttaqin wa awliyakal muqarrabin fil hali wal ma'al. Ya aziz ya muta'al ya mujib as-sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.